Anjing. Omcang. Tidak. Halo cuy, balik lagi sama gue di sini di Mas Wahyu Pratama sebagai pilotnya Dennis Corpo di konten di Mas Ucap sendiri. Cuy, di sini kita bikin tema baru bersama teman gue. Apa sih Kam? Di sini mungkin kita bakal buat konten judulnya ngebar ya cuy. Yang dimana ngebar ini kelantur bareng. Ya kita ini sebenarnya tidak ada konsep apapun yang kita obrolkan, mungkin penting tidak penting atas kehidupan Anda. Mungkin teman-teman di sini juga yang lagi beraktivitas atau lagi kerja atau mungkin lagi rebahan di kamarnya, nikmatin, enjoy yang kita buat di sini karena kita bakal Lantur banget. lantur banget. Kalau kita bisa bilang ya Pak, menurut lo bubur itu mending diaduk atau enggak sih? Lo tim bubur diaduk atau enggak diaduk? Gue sih lebih ke diaduk sih dia. Kenapa itu? Lebih suka aja sih kayaknya. Lebih suka diaduk Iya. karena mungkin kan ada filosofinya ya Pak, katanya kan. Gue pernah baca di situs tertentu katanya memang ya emang bubur itu lebih sering diaduk karena lu pribadi karena apa? Selain suka aja. Karena suka aja sih kayaknya. Bingung gue jawabnya apa. Karena suka iya sih sebenarnya. Gue juga tim bubur yang diaduk ya Ci. Yang dimana ketika kita nambahin kecap ya Pak ya pastinya. Masa bisa-bisa. Nah, kita nambahin kecap, kita nambahin sambal. Nggak mungkin dong kita nyuapnya satu-satu men. Bubur dulu, ayam, kacang. Kan nggak mungkin ya Pak ya di situ kan. Aneh sih menurut gue. Aneh menurut gue. Ya oke lah men. Bahasanya di sini ada orang yang katanya orang itu idealis ya Pak ya. Ya coba seidealis-idealisnya orang masa makan bubur sampai segitunya. Men, gue pernah nemuin satu kasus di mana ada temen gue itu dia makan bubur. Siapa ini? Ini asli Pak, dia diaduk enggak, nggak diaduk juga enggak, Itu siapa? disedot. Aduh, dia pakai sedotan. Jadi dia mesen di Malang Bubur ini, Bang diplastikin aja. Sedot gitu. Dia bilang diplastikin aja, dia nggak bisa sedotan dari rumah. Dia punya apa, toko kelontong gitu Pak. Dia ambil sedotan dari rumah dia, pipet yang bening tuh, sedotan yang bening yang gede, yang biasa buat pokes, ditaruh sama dia di situ, disedot tuh dia. Kenapa nggak sekalian selang aja kan? Nah, itu ya gue nanya kan. Kalian banyak. Malah kalau kata gue, harusnya yang dirawat di rumah sakit, infusnya tuh diisi bubur aja. Harusnya. Harusnya kayak gitu ya. Yang mana ya cukup aneh menurut gue kalau untuk ini masih diperdebatkan sampai sekarang ya Pak ya, kayak sama halnya bumi itu datar atau bulat ya sama aja kayak Sama bubur aja. diaduk nggak diaduk ini kan. Cuma anehnya lagi sih, gue baru nemu ini Pak, konsep sarapan di Jakarta. Nah kemarin gue sempet ke Jakarta, jadi pagi yang dimana kita biasa sarapan kan nasi kuning, udung, nasi kuning, lontong, bubur ya kan. Ini gue nemuin spesies baru, ini sarapan tapi pakai mie ayam. Gimana menurut lu sarapan pakai mie ayam? Biar asam lambungnya naik. Iya sih bener. Kan yang di mana-mana mie ayam tuh ketemunya kalau habis hujan ya sih Pak. Iya, Iya. hujan, ya. Makan mie ayam pedes, tuh kan. Mas mending gitu makan ya. Iya. Kalau ini pagi-pagi, Sarapan pakai mie ayam. Gua nggak kebayang Pak. Minyaknya, apalagi kecap asin dia, ini ditambah mie-nya, ditambah topping-toppingannya gitu kan. Itu buat sarapan. Itu pun nemuin spesies itu di Jakarta ya. di Jakarta hampir semua Pak. Jadi gue lihat Hampir semua. hampir semua yang ya istilahnya gue sempet jogging pagi di situ gitu kan, kayak gue nemu di perempatan itu
mie ayam dorongan biasa gitu ya. Itu warnanya apa itu? Ada yang hijau, ada yang biru. Kenapa itu bisa hijau sama biru? Hijau biru itu kalau kata gua sih nangkepnya gini, Pak. Jadi pernah gua dengar juga cerita itu, katanya sih kayak istilah kita sih marga. Jadi entah nih Bisa jadi. kesalahan gua mungkin di video ini gua bilang hijau tuh katanya dari daerah tertentu, biru juga dari daerah tertentu. Tapi bisa jadi aja kayak gitu. Bisa kayak ada marganya gitu ya, Pak. Masih logika. Iya, tapi menurut gua agak aneh orang sarapan tapi pakai mie ayam. Kayak maksud gua culture shocknya yang biasanya kita di sini cari nasi uduk, kita makan lontong ya Pak ya, lontong sayur itu udah paling the best nih. Yang di mana nasi uduk? Yang di mana sih Pak favorit? Cuma di mana-mana aja. Iya sih, tergantung. Apalagi kalau gratis ya men. Nah, udah ada lama dia. Iya, gratis mah. Banyak lagi ya. Banyak lagi porsinya. Pokoknya kita beli 10.000 udah paket komplit. Ya, selanjutnya mungkin gua agak riskan sama ini ya Pak. Ada yang satu gua pertanyain. Ini sebenarnya pertanyaan gua pernah tanyain ke cewek. Kapan? Jadi gua ngerayu Pak. Gua bilang saking gua mati obrolannya sama dia, gua bahas. Gue udah mati topik, gue bilang ke dia, lu udah makan jenglot belum? Kata gitu. Kayak lo langsung diputusin kagak? itu gue belum jadian, gue masih PDKT. Terus langsung chatnya gimana itu? Lost contact? Iya, chatnya tuh jadinya cringe gitu, Pak. Kayak garing gitu ya kayak. Karena gue udah nggak ada pembahasan gitu, Bang. Di situ gue kayak, gue mau bahas apa lagi sama cewek gue gitu kan? Bahasa alien lah. Bahasa Alien. wowotek. Kalau gue bahas wowotek nanti beda cerita. Ya, kalau lu biasanya gimana sih, Pak? Rayu-rayu cewek. Nggak suka rayu cewek. Wah, suka rayu cewek. Iya sih. Memang bukan zamannya ya. Cuma gue ngerasa pas gue topik chat tuh kadang suka habis gitu, Pak. Udah makan dulu. Iya, kan bosan gak sih lu nanyain Udah makan dulu, mau tidur jam berapa gitu kan. Kalau aku chat kamu ada yang marah nggak? Cia. Kalau udah jadian gimana? Kalau udah jadian sih nggak masalah ya. Kalau udah jadian gimana? Cuma Terakhirnya gimana itu terakhirnya? Selamat tidur. iya, selamat tidur. Kata good night. Terus ada lagi nggak? Have a nice dream. Terus ada lagi nggak? Apa itu? Nggak tahu gua. Apa lagi? Ada lagi nggak? Nggak ada. Ah bohong ah. Gua tuh biasanya gini sih, Pak. Yang paling apa yang menjijikannya tidur cantik. Tidur cantik terus sama jangan lupa berdoa ya gitu sih paling kalau gua gitu kan. Nah, Serius? iya gua lumayan kalau iya waktu gua masih pacaran sih Pak, itu juga ya karena gua udah lama ya udah mau setahun deh gua istilahnya hati ini kayak udah kayak gudang kosong banget isinya cuma gemas doang gitu sekarang ada nggak sih istilahnya saran dari lu buat gue untuk dari pasangan tuh yang bener-bener buat ke depan gitu? Intinya sih susah ngejelasin kayak gitu. Soalnya itu harus obrolan dari hati ke hati. Kalau obrolan tentang cinta ya, Iya. obrolan dari hati kan ya emang sebenarnya agak nggak nyambung sih kalau ngobrol tanpa cinta cowok sama cowok. Iya. Dari ke Iya, takutnya kita di video ini sekarang habis ini kita ciuman, itu kan nggak mungkin. Masih normal anjing gitu kan maksud gue. Ya udah kayak nyelon aja lah gitu jalan. Cuma kadang juga gue pikir tuh kemana-mana ya Pak ya. Kayak mungkin gue anehnya itu kok orang lain dapat ya apa yang dia mau sedangkan gue kagak gitu Pak. belum. Itu kenapa sih Pak? Gua apa emang default guanya kurang atau emang ekspektasi gue yang ketinggian? Bisa jadi ekspektasi. Ekspektasi yang ketinggian ya. Intinya
intinya jangan sampai jangan kagak lah, jangan. Harusnya belum. Iya, kadang gue selalu mikir tuh, kok gue kagak dapet cewek, gue nggak dapet kerjaan, gue nggak dapet panggilan sana sini gitu kan. Iya, wajar ya Pak, sekarang overthinking ya Pak ya. Wajarnya manusia. Karena sebenarnya itu tuh kita tuh terlalu berharap itu mungkin wah nanti dulu deh, jangan dulu. Iya sih, apalagi berharap sama yang nggak pasti nih. Iya. Akhir-akhir ini Pak, mungkin gue bakal ceritain gue lagi ada something wrong, anjay, something wrong, yang dimana Jaksel lagi. iya, gue mulai jaksel nih anjing. Gue lagi kagum gitu sama cewek, biasa lah gitu ya. Antar sama cowok nih, gitu kan. Gue lagi kagum nih Pak sama cewek, cuma posisinya sekarang dia lagi ada cowoknya Pak. Goblok kan sih bro. Terus itu sebenarnya udah jalan 4 tahun, 5 tahun ini setelah gue lulus Pak. Itu dari awal gue kampus sampai sekarang timingnya nggak pas. Timingnya itu selalu nggak pasnya gara-gara ya di tahun pertama mungkin dianya punya pasangan, gue punya pasangan. Cuma di sekarang ini dianya udah ganti pasangan, guanya malah agak kosong gitu. Tapi pikiran gue masih ke dia. Ada saran gak sih buat dari lu? Atau emang gue harus cari aja yang lain, atau gue harus ya kejar aja yang satu ini, karena gue kalau ngikutin kata hati sama otak ya Bang, kayaknya ini lancar deh. Hati dulu kayak gitu. Iya, kayak gitu. Itu tinggal yakinin aja. Tinggal yakin. Dan yang penting yakinin diri lu dulu. Gak bisa kalau kita meyakinin orang, kira kita sendiri aja belum kita yakin. Berarti dari gue harus yakin ya Pak ya? Iya, harus lah. Kalau nggak yakin mah sia-sia. Support berarti ya? Terus kejar nih orangnya. Harus. Tapi jahat gak sih Pak? Kalau gue berdoanya dia tetap putus sama cowoknya? Jangan lah ya. Baik-baik aja. Ya, Kamu pasti mau ketemu. iya. Ya alhamdulillah sih Pak. Mungkin akhir doa ini gue selalu berdoa, gue selawatin. Iya, gue selawatin. Gue tahu. Kayak itu nyimpan foto di Parbantal. Ayo jadul banget. Tadinya pengen gitu Pak. Cuma gue takut gue dikira dukun nantinya gitu kan. Kalau itu termasuk jalan. Iya sih dia lain. Apa sebutannya? Istiqoroh. Ya Istiqoroh ya masuknya ya. Iya, gue di sela-sela gue ibadah, gue sering masukin itu sih Pak, kedua kayak gue salawatin, cuma nggak gue sebutin namanya, nggak gue sebutin, tapi gue spesifik mungkin yang maha kuasa tahu kali kan arahnya gue kemana gitu. Itu selalu gue salawatin sih Pak, kayak ya ibu berharapnya yang terakhir capek Pak, umur udah masuk 30. Wah, tua banget Pak, buset, 45 gue. Enggak, gue masuk 25 tahun Pak. Yang sekarang menurut lu di zaman sekarang apalagi kita hidup ya Pak ya, di umur 25 belum ada apa-apa tuh kayak hampa. Enggak juga sih. Enggak ya sebenarnya, itu cuma stigma ya. Itu sebenarnya nafsu kita aja sih. Kita pengen inilah, pengen itulah, mengalir aja, yang penting yakin. Iya, gue tuh sering nemuin gitu Mbak. Umur 25 kok belum punya mobil, umur 25 kok belum punya rumah, umur 25 kok belum beristri gitu kan. Gue sering banget Mbak nemuin kata-kata itu di hidup gue sekarang. Kayak kok orang pada menormalisasi gitu, maksud gue kayak umur 25 tuh harus punya semua. Padahal kan umur 25 baru jalan ya, baru mulai hidup kan sih. Baru mulai ya Pak ya. Baru mulai hidup kayak Sebenarnya tuh cowok itu matangnya tuh 27 sebenarnya ya. 27. Tapi kan kita ngelihat kayak
kayak gue lah gitu. Ngeliatnya tuh nanti ketika anak udah gede, kitanya udah masih bisa ngejar lah ibaratnya, mungkin udah dari segi keuangan, kerja mungkin gitu. Jadi menyimbangkan ya Pak ya, Dan harusnya begitu. Karena kan banyak orang-orang dulu kan nikah tuh di bawah 20 tahun. Ada 17 aja udah nikah. Bahkan 15 tahun aja udah nikah. Baru lulus SMP. Makanya kebanyakan itu orang tua banyak anak, terus nggak beda jauh lah gitu. Ketika anak terakhir gede, kitanya masih kuat gitu. Iya betul Pak. Gue juga setuju nih kayak gini. Di umur 27 tuh mungkin pas matangnya cowok nih, matang yang dibilang matang tuh ya udah harus mempersiapkan semuanya gitu kan. Ya walaupun memang sambil berjalan ya Pak pasti. Ya gue cukup gimana Pak ya? Gue cukup males aja gitu sekarang nanggepin orang-orang kayak ngomong ke gue, kok umur 25 lu belum punya ini, lu belum punya ini, lu belum punya ini. Stigma gue sih yang bisa gue simpulin kayaknya umur 25 di mata mereka tua banget gitu. Ya Pak ya. Cuma kebanyakan standar TikTok. Iya. Menurut gue standar itu udah diubah cuy. Gila loh. Terlalu berat. Judgmental nggak sih akhirnya? Judgmental itu ya segitulah pokoknya. Kayak belum punya apa-apa gitu. Ya kalau bisa dibilang sih ya Pak, gue agak menyayangkan yang dimana di Indonesia sekarang 2025 ini pasti susah cari kerja ya Pak. Benar. Mungkin karena apa namanya? Presiden kita Apa itu? Yang mana? Kabur dulu atau yang mana nih? bukan udahlah itu jangan itu. Ya pokoknya yang gua apa ya maksudnya yang gua amat sayangkan yang terjadi di gue sekarang gitu kan. Kayak gue susah cari kerja, gue susah. Kalau ngelamarnya sih gampang, kita tinggal apply doang gitu kan via email atau via Google Form gitu kan. Sering banget gue juga. Coba kok banyak sekarang lapangan padel banyak banget Pak. Pajakin lagi ya. Iya dipajakin lagi. Buset, kayaknya konten ini nanti udah dipajakin kayaknya gitu kan. Cuma Yang penting jangan ada lagu. iya royalti. Royalti. Apa dipajakin kata gue, gila lo gitu kan. Ya menurut gue selagi pencipta lagunya gak mempermasalahkan, Iya. gak masalah sih ya Pak ya, seharusnya. Sebenarnya ada oknum sebenarnya. Iya, di belakang ini ada oknum lah. Gue percaya pemerintah Indonesia baik-baik saja, mungkin di belakang ini ada oknum yang tidak bertanggung jawab akan hal tersebut. Ada ini nggak sih Pak? Lu punya playlist lagu tertentu nggak? Pas mau tidur atau pas lu mau beraktivitas kerja gitu? Nggak ada sih. semangat. Nggak ada. Lu di genrenya apa musiknya? Itu lebihnya ke pop sih kayaknya ya. Pop ya? Pop ya Indonesia yang tahun 90-an lah. Zamannya itu Siapa tuh? 2000-an salah. Terbaik kayak gitulah pokoknya. Waktu itu. Dewa terus apa lagi ya? Padi. Ya pokoknya kayak gitu lah ya. Iya. Kalau lu agak ini nggak sih Pak? Oh enggak. Misalkan lu dapet challenge nih dari gua, suruh dengerin lagu metalcore 1 jam gitu. Budek Lagu-lagunya Slipknot gitu segala macam. kayaknya gue. Budek lumayan. Tapi nggak tahu tuh Pak, kenapa di gua ini maksudnya ya. Gua pas lagi rungsing tuh gua dengerinnya lagu itu. Lagu-lagu orang-orang yang sebenarnya teriak-teriak doang. Kayak ada satu video waktu itu gue lihat dia ngeband sama temen-temennya doang. kayak dia cededet ya udah iya gitu aja. Itu gue sering denger itu juga Pak. Coba gue nyarinya kompilasi di YouTube-nya yang
1 jam ya udah iya doang. Iya, itu gue sering banget. Sama mungkin akhir-akhir ini gue sering putar playlist gue Kufak. Apa itu? Udah enggak ada. Baru tahu nih ya nama bandnya ya. Ada pak, judulnya tuh gue lupa apa, pokoknya dia tuh nyanyi sambil tahan berak. Iya. Intronya aja udah begini ya. Bila mana cintaku, itu udah, itu lagu pengantar tidur gue untuk sekarang. Bukan pengantar berak. Bukan, kayak gue merasa tenang gitu kalau tidur dengerin lagu itu tuh kayak anjing gitu kan, kayak tenang banget gitu. Cuma emang genre gue sama lah, gue masuk juga di pop, di jazz gitu, segala musik. Tapi gue agak risih juga ya dengerin lagu gitu ya. Lagu yang mana? Semuanya pernah royalty kalau gitu. Iya juga ya, di mana-mana Jadi- royalti lagi, di mana-mana pajak. Aduh, ini jangan-jangan kita duduk bersih kosong dipajakin lagi. Wah, Harusnya nyalain protokol aja kali ya. murotak itu kena royalti pak. Nah gitu. Kena royalti. Yang berbau-bau agama pun nanti kena royalti. Udah men, gue nggak mau bahas ini, gue nggak mau lanjut. Ya gimana ya pak ya, kalau kita berbicara di umur usia muda ini, jadi banyak kekhawatiran secara gue pribadi, mungkin entah masa depan yang gak berlanjut atau masa depan yang mengkhawatirkan gitu ya pak. Overthinking tuh ada sih pak pastinya gitu kan, tentang kayak gitu kan. Pasti. Iya ada. Lu juga pernah merasakan pasti kayak gitu. Ya gue mengkhawatirkan kalau gue nanti, apalagi standarisasi di keluarga gue kan termasuk tinggi ya pak ya. Gue mulai khawatir ketika nyokap gue ngomong, pokoknya lu kalau nikah nanti itu di gedung. Kan culture shock ya pak. Yang dimana kan lu tahu sendiri, zaman sekarang Gen Z itu nikah di KUA beres ya kan, 1 jam 2 jam habis itu ngopi gitu kan. Iya, Iya, sore-sorenya muncak. iya muncak segala macam. Cuma di sini gue dapet tekanan. Kenapa gue bilang tekanan, karena pastinya kan ada budget tertentu ya pak ya yang harus disiapkan. Pas. Cuma gue juga nggak, apa ya pak ya, bahasanya mungkin gue juga nggak jadi tekanan juga karena kemauan orang tua gitu kan, kapan lagi gitu. Benar. Gue mulai berpikir, iya nggak ada salahnya juga gitu kan untuk gue mau melakukan pernikahan dimanapun, cuma selagi jalurnya benar dan prospek kedepannya bagus, nggak ada salahnya ya pak ya. Itu nggak ada salahnya. Yang penting mah jangan terbebani. Udah Iya. itu aja. Apalagi kan kita sebagai cowok kan dituntut Dituntut untuk membiayai semuanya. oh, Tapi kan nggak kayak gitu, karena kan kita nikah itu kan 2 orang, bukan 1 orang. Jadi kan wanita itu adil lah, adil untuk mempersiapkan sesuatu. lu pernah nonton ini nggak sih pak? Ada mungkin di FYP kita sering lewat kalau mungkin lu pernah nonton satu konten ini, orang tuanya minta mahar 100 juta. Lu pernah lihat Kalau nggak? itu mah biasanya daerah Sulawesi kali ya. Ada kemarin Ada gitu. masih daerah Jawa. Masa? Iya, gue lihat Biasanya dengar kayak gitu tuh di daerah sana. timur. Sulawesi, Kalau Bugis. Timur wajar, kayak daerah Makassar kan ada uang Iya. panai. Nah, Iya itu. kan? Kalau dia uang panai karena ada. Ada. Kalau mereka ada. Gue cukup kaget kemarin gue lihat itu masih daerah Jawa pak. Orang tuanya dari si ceweknya itu minta mahar 100 juta, terus minta ya full house lah, bahasanya mewah. Di situ kan cowoknya kayak bikin statement gitu, dia bilang ya daripada gua nikah kebebani, masih mending gua mundur dari semuanya. Tapi si ceweknya modal apa? Ceweknya modal cantik,
nggak bisa masak, nggak bisa nyapu, yang dimana mungkin stigma aja cewek. Gua klarifikasi ya, cewek tuh kalau udah jadi istri gak bakal jadi pembantu sih ya Pak ya. Enggak. Kita saling melengkapi sebetulnya. Ini saling bantu sebenarnya. Mungkin Gen Z ini berpikirnya seperti itu Pak. Banyak yang mikir kalau setelah dia married itu dia bakal ya jadi pembantu, dia ngurus anak, dia nyapu, dia masak. Enggak. Padahal nggak seperti itu ya. Hmm. Karena kita pun sebagai laki-laki ya kita mungkin di paginya kita beraktivitas, kita cari uang untuk ekonomi ke depan. Terus setelah pulang dari kantor kan kita masih gendong anak ya Pak pastinya gitu kan, kita masih apa kalau bahasanya ladenin anak gitu ya, 1 jam 2 jam ngomong itu kita masih dapat ya nyampe dia tidur malah ya Pak ya istilahnya. Kita bahkan masih harus cuci baju, cuci pakaian atau cuci piring. Kadang sih nggak perlu repot ya. Kalau misalkan nyuci baju, kalau emang nggak capek, kan tukang laundry. Tinggal pakai jasa ya Pak. Iya. Kalau misalkan capek nyapu, nyari juga, nyari yang buat beberes. Tuh Nggak ini sih. nggak repot. Nggak repot. Sebenarnya kalau malas nyapu beli vacuum cleaner robot. Ini. Iya, itu aja. Lu beli vacuum cleaner robotnya suruh keliling di rumah lu. Paling besok dapat duit lu. Terus kalian jadi apa ngepet ya? Iya, jadi babi ngepet, coba versinya robot gitu ya. Kayak, ya, lu percaya nggak sih Pak sama babi ngepet? Sama babi ngepet lu percaya nggak sih? Karena juga percaya. Karena adat ya Pak ya, maksudnya. Soalnya nenek pernah dimasukin Pernah baca. terus sampai emang itu nggak ketahuan, tiba-tiba uang hilang aja, duit warung ya, duit warung tuh hilang, bener hilang. Emang ada Itu babi ngepet atau tuyul? tuyul ya, Rumornya waktu itu tuyul deh kayaknya tuyul. tuyul. Tapi yang gue heranin tuh Pak, kenapa kita kan Indonesia nih mistisnya kan lumayan ya. Kita nggak bisa ngejual tuyul, kita bisa ngejual babi ngepet, kita bisa ngejual susuk jenggot segala macem gitu. Kok buat ngebobol Bank Swiss nggak ada yang mempan ya Pak? Dapat ini saja. Gitu ya. Gue mungkin kalau di sini gue bakar dukun Pak, apalagi levelnya udah ultimate. Gue ngebobol misalkan Bank Swiss gitu kan, gue nugasin 10 tuyul Apa tuyulnya nggak punya kunci gemboknya apa ya? kali bisa jadi mungkin. Atau harus ada pinnya, pinnya itu ya? Iya mungkin karena kita di sini Indonesia kan rata-rata pakai Batak ya, kalau di sana mungkin pakai baja Pak gitu. Kali nggak tembus kayak gitu. Kan tembus pandang dia. Iya sih, nggak bisa dilihat secara mata langsung sih ya, mata batin. Sama kayak halnya kita ngeliat teman yang habis pinjam duit terus nggak ada, Tiba-tiba hilang. itu full kita pakai mata batin kita keluar. Oke Pak, mungkin kita bakal lanjut ngelantur bareng lagi di episode kedua. Kita bakal buat lebih mewah lagi. Bahas tentang apa ini? Ngantur aja, Oh, ngantur aja. ngalor ngidul kalau kata kita mah. Mungkin konten ini gue sudahi dulu. Sekian dari gue, Dimas Wahyu Pratama. Apa sih kamu di sini? Bye bye.